الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Madarijus Salikin, masih di dalam bab mengenai al-inabah. Salah satu ibadah hati yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran adalah inabah. Wa anibu ila rabbikum, dan inabahlah kalian kepada Allah. Sedikit mengulang, yang dimaksud dengan inabah adalah kembali kepada Allah melalui pintu-pintu ibadah. Jadi kalau tadinya Anda sedang bersama dunia, sedang bersama diri Anda, dalam tidur Anda bersama dengan diri Anda, sama keluarga Anda bersama istri dan anak-anak. Tapi begitu Allah memanggil melalui muazin, hayya 'alas shalah, Anda tinggalkan semuanya dan Anda kembali kepada Allah. Itu dinamakan dengan inabah. Jemaah sekalian yang saya hormati, pagi ini insyaallah pada poin indikasi kejujuran inabah. Kalau di buku ada di halaman 617 dengan subjudul kembali untuk melakukan perbaikan. Cuma terjemahan buku ini kemungkinan besar Anda tidak paham karena tidak terlalu bagus. Inabah ini membutuhkan kejujuran. Yang dimaksud dengan kejujuran alias as-siddiq adalah tidak ada pura-pura sama sekali. Tidak ada hal-hal yang dipaksakan. Jadi kadang-kadang sebagian kita khusyuknya dipaksa-paksain. Jadi banyak kebaikan-kebaikan kita yang serba pura-pura, serba dipaksakan. Sesungguhnya itu bukan diri kita gitu ya. Kita cuma pura-pura aja. Nah, kenapa muncul kebaikan yang pura-pura ini? Jawabannya karena tidak ada kejujuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam definisi yang lebih dalam, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan jujur artinya adalah al-bara'atu min ru'yatin nafs, bahwa Anda tidak melihat diri Anda dalam segala ketaatan. Saya salah karena saya orang saleh. Anda masih melihat diri Anda. Saya zikir pagi dan petang ya karena saya memang menjalankan sunnah. Saya, sebelum Anda melepaskan saya, Anda tidak dinamakan orang yang jujur. Orang-orang yang jujur di setiap ibadah hanya melihat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Salatku ini pertolongan Allah, tilawahku ini taufiknya Allah, zikir pagi petangku ini hidayahnya Allah. Seandainya Allah tidak berikan pertolongan, Allah tidak berikan taufik dan hidayah, saya tidak bisa melakukan itu semuanya.
Kebaikan itu tidak ada yang susah, semuanya gampang. Tapi persoalannya ada pada hidayah dan taufik. Keluar rumah membacakan zikir, Bismillah tawakkaltu ala Allah. Di mana susahnya? Tidak ada susahnya sama sekali. Tapi ketika ini persoalannya adalah hidayah dan taufik, sebagian membaca, sebagian tidak membaca. Jadi bukan persoalan susah, tidak susah, ya mudah, tidak mudah, bukan itu persoalannya. Segalanya menjadi mudah kalau Allah berikan hidayah. Tapi segalanya menjadi nggak ada kalau Allah nggak berikan hidayah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam mengkomentari firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Bagian pertama, iyyaka na'budu, ini melepaskan seseorang dari riya. Wa iyyaka nasta'in, ini melepaskan seseorang dari ujub. Riya, Anda beramal di bawah bayang-bayangan pandangan manusia. Anda beramal untuk mencari dan mendapatkan sesuatu dari manusia, pujian mereka, untuk selamat dari celaan manusia, atau untuk mendapat pemberian-pemberian manusia. Ini semuanya tersembuhkan dengan iyyaka na'budu, hanya untuk kami beribadah. Dan iyyaka nasta'in ini melepaskan manusia dari ujub. Hanya kepadamu kami minta tolong, berarti sholatku ini pertolongan, bukan kesolehanku. Berarti sholat malamku ini pertolonganmu, bukan karena aku seorang yang bertakwa. Lalu beliau mengatakan, riya melepaskan amal dari pandangan manusia. Adapun as-sidq melepaskan amal dari pandangan diri sendiri. Lawan dari sidq, jujur adalah ujub. Dan lawan dari ikhlas adalah riya. Baik, nah di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berbicara mengenai apa indikasi inabah seseorang betul-betul kejujuran. Bahwa inabah ini tidak ada yang pura-pura. Beliau mengatakan, apabila inabah telah mencapai kejujuran, maka pikiran akan bersih dari bayangan cita rasa dosa dan berganti dengan perihnya hati dengan kenangan dosa. Wah, ini dipahami baik-baik. Kita ini jamaah sekalian sudah melewati masa lalu yang sangat panjang dengan rekam maksiat yang sangat banyak. Kalau dosa masa lalu itu masih kadang-kadang datang menjadi rasa nikmat, Anda tidak dinamakan orang yang inabah. Sebab seorang yang inabah, bayang-bayangan dosa masa lalu hari ini telah menjadi perihnya rasa takut, perihnya penyesalan. Jadi tidak ada lagi kenikmatan memandangi dan mengingat-ingat dosa masa lalu tersebut. Kenapa? Karena dosa masa lalu ini kenikmatan dulu sebelum Anda menapaki perjalanan hijrah, sebelum Anda menapaki perjalanan inabah. Seorang hamba yang dengan jujur menapaki inabah, meninggalkan dosa, maka cita rasa dosa berubah menjadi perihnya penyesalan, menjadi sakitnya rasa takut di depan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini indikasi seorang yang inabah. Beliau menegaskan, dan sepanjang bayangan dosa masih mendatangi pikiran dengan rasa lezat, berarti inabah masih tercemar. Kalau dosa-dosa masa lalu
masih datang dalam bayang-bayangan untuk memberikan Anda rasa nikmat, rasa lezat. Ini inabah yang masih tercemar. Ini inabah yang masih kotor. Di murni dan bersihnya inabah seseorang, jujurnya inabah seorang hamba, apabila dosa masa lalu yang terasa lezat hari ini datang dalam bayangan, muncul dalam hayalan, tapi bukan dengan rasa lezat lagi, melainkan dengan rasa sakit penyesalan. Jemaah sekalian, menyesal itu sakit atau tidak? Iya, menyesal itu sakit. Maka di dalam hati orang-orang yang jujur berinabah, penyesalan itu benar-benar pisau yang menyayat-nyayat hati setiap kali mereka mengingat dosa masa lalu. Nah, sehingga ketika mereka istighfar di depan Allah Azza wa Jalla, sewaktu mereka bertaubat di depan Allah Azza wa Jalla, sayatan-sayatan penyesalan itu terasa sekali. Inilah indikasi jujurnya penyesalan. Ketika dosa masa lalu yang terasa nikmat, namun hari ini terasa perih karena telah menjadi penyesalan, telah menjadi bayang-bayangan keburukan, telah menjadi ketakutan. Imam Ibnu Qayyim berkata, apabila ditanyakan manakah yang lebih mulia antara seseorang yang masih membayangkan kelezatan dosa akan tetapi melawannya, ini dinamakan mujahadah, melawannya dengan rasa takut dan kesadaran akan keagungan Allah, atau seseorang yang kelezatan dosa telah mati di dalam hatinya dan tergantikan dengan rasa perihnya ketakutan dan penyesalan, serta ketenangan jiwa dengan Allah dan kenikmatan mencintai dan menyebut namanya. Ini dua perbandingan. Pertama dinamakan dengan mujahadah. Mujahadah itu artinya adalah perjuangan. Yang kedua dinamakan dengan inabah. Mujahadah, seseorang yang masih melihat dosa dengan rasa nikmat, seseorang yang masih melihat dosa dengan rasa ingin. Tentu Anda nggak ingin kalau nggak ada rasa nikmat, kan? Anda menginginkan satu dosa karena di dalamnya ada kelezatan, ada kenikmatan, ada kepuasan. Cuman Anda melawan keinginan itu. Anda inginkan dosa karena di dalamnya Anda bayangkan satu kepuasan, tapi Anda lawan. Apa yang Anda gunakan untuk melawan? Pertama, Anda lawan dengan kesadaran. Nomor dua, Anda lawan dengan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, mudah-mudahan Anda tidak lupa, di bagian awal sekali kajian kitab Madarijus Salikin ini ada satu terminal hati yang bernama yaqzah, yaitu kesadaran. Seseorang tidak dinamakan sadar kecuali ia memiliki beberapa hal berikut. Pertama, dia menyadari tujuan hidup. Jadi tidak campur aduk. Sarana hidup dijadikan tujuan hidup justru jadi sarana hidup. Nah, ini orang yang nggak sadar. Nah, orang yang yaqzah, orang yang sadar, mengenali apa yang menjadi tujuan hidup dan apa yang bukan tujuan hidup. Ini indikasi sadar yang pertama. Indikasi yaqzah dan kesadaran yang kedua, al-ittila'u ala uyubin nafs. Sangat menyadari kekurangan-kekurangan dan aib-aib diri. Kejahatanku adalah aib, tapi di dalam kebaikanku juga banyak aib. Kebaikanku tilawahku di sini ada banyak aib. Aib pertama ria, aib yang kedua pura-pura, aib yang ketiga rasa malas, aib ketiga keempat saya baca Quran tidak paham artinya. Saya sholat hanya menjadi burung beo, bicara tapi nggak ngerti apa-apa.
Itu semuanya kekurangan. Ini indikasi kedua. Orang yang yaqzah, orang yang sadar, berarti dia menyadari aib-aib diri. Kejahatan adalah aib diri, tetapi di dalam kebaikan pun banyak aib-aib kita. Tadi Anda sholat subuh itu jelas kebaikan, tetapi di dalamnya ada banyak kekurangan, ada banyak kecerobohan, ada banyak aib-aib. Zikir yang dibaca Anda nggak ngerti, hanya lewat begitu saja, mengalir seperti air. Arti-artinya tidak bisa Anda bendung, mengalir saja, mestinya Anda bendung di dalam hati. Ini indikasi jujur, indikasi sadar yang kedua. Kemudian jemaah sekalian, indikasi sadar yang ketiga adalah al-ilmu biinqidha'iz zaman, menyadari cepatnya umur terurai. Orang-orang yang sadar itu tidak melihat kehidupan panjang-panjang. Orang-orang yang sadar itu melihat kehidupan mungkin akan berhenti nanti sore. Dan mungkin kehidupan ini nggak ada lagi untuk waktu sore, untuk waktu isya. Orang-orang yang masih melihat kehidupannya masih panjang, masih ada besok, masih ada lusa. Orang seperti ini tidak dinamakan yaqzah. Orang seperti ini tidak dinamakan orang yang sadar. Jadi jemaah sekalian, inilah tiga indikasi seseorang dinamakan sadar. Pertama, mengenali mana yang tujuan hidup dan mana yang bukan tujuan hidup. Jangan dibolak-balik. Dan nomor dua, mengenali kekurangan-kekurangan diri, kecerobohan-kecerobohan diri. Aib diri Anda penuh. Dosa kita adalah aib diri kita, tapi kebaikan-kebaikan pun aib dirinya sangat banyak. Kesadaran yang ketiga jemaah sekalian, bahwa Anda benar-benar sadar waktu Anda semakin habis. Umur kita ini gunung es, setiap detik mencair. Dan gunung es Anda, kalau usia Anda sudah 40 tahun, berarti gunung es ini sudah mencair selama 40 tahun. Entah berapa lagi yang sisa dari gunung es Anda. Yang jelas dia terus-menerus mencair seiring dengan tarikan nafas. Baik jemaah sekalian, tiga hal ini yang dinamakan yaqzah alias kesadaran. Mudah-mudahan Anda jangan lupa ya. Kesadaran yang pertama apa? Memahami tujuan hidup dan yang bukan tujuan hidup. Kesadaran nomor dua apa? Mengenali dan menyadari aib-aib diri. Kesadaran nomor tiga apa? Menyadari umur yang segera habis. Nah, kalau tiga hal ini ada dalam hati Anda dinamakan orang yang sadar. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, orang-orang yang bermujahadah, orang-orang yang sedang berjuang menuju Allah, orang-orang yang sedang berjuang melepaskan dosa untuk mengambil ketaatan, mereka masih melihat dan menginginkan dosa. Cuma keinginan itu mereka lawan dengan dua hal. Pertama, mereka melawan keinginan dosa dengan kesadaran. Saat mereka berdosa, apakah ini tujuan itu? Mereka sadar ini aib diri. Mereka sadar waktu sudah akan habis. Kalau saya berdosa, mungkin gak ada waktu untuk memperbaikinya. Ini tiga kesadaran. Hal yang kedua, menjadi alat untuk melawan dosa. Apa itu? Takut terhadap keagungan Allah. Rasa takut terhadap keagungan Allah. Ada dua rasa takut jemaah sekalian, atau tiga. Pertama, ada rasa takut terhadap hukuman Allah. Nomor dua, rasa takut terhadap keagungan Allah. Rasa takut terhadap keagungan Allah ini yang tersebut dalam An-Nazi'at. Wa
amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut terhadap kedudukan Allah, keagungan Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Lalu mereka mengendalikan nafsu dari keinginan-keinginan yang menyimpang. Jadi melawan keinginan maksiat yang kedua dengan rasa takut terhadap keagungan Allah. Pertanyaannya, apa keagungan Allah? Keagungan Allah bahwa Allah yang maha menetapkan, memutuskan segala-galanya. Itulah keagungan Allah. Yang maha memutuskan Anda ke surga, ke neraka adalah Allah. Yang maha memutuskan kubur Anda akan lapang atau menjadi sempit dan sesak adalah Allah. Yang maha memutuskan hidup Anda berakhir dalam su'ul khatimah atau husnul khatimah adalah Allah. Gak ada satu keputusan pun melainkan hanya ada pada Allah. Inilah keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan kalau seseorang melakukan dosa dan dengan rasa ingin, orang yang melakukan dosa karena melihat kepuasan di dalam dosa, mereka sadar, ini kalau saya lakukan dosa, bagaimana kalau Allah nanti bikin saya mati di dalam dosa? Dosanya belum jadi, kematian terlanjur datang. Saya seseorang yang sakit pergi berobat ke dukun. Sembuhnya tidak, syiriknya pasti. Jadi Anda selalu berpikir, jamaah sekalian, ketika akan berdosa, bagaimana kalau saya mati dalam dosa? Selagi gibah misalnya, Anda selagi gibah panjang lebih, tiba-tiba mati, kenapa? Allah memutuskan segalanya, kematian Anda, Allah yang memutuskan nasib Anda, Allah yang memutuskan su'ul khatimah, husnul khatimah, Allah yang maha memutuskan. Ingat ya, Allah tidak akan memberikan keputusan yang baik dengan kejahatan Anda. Allah enggak akan memberikan Anda keputusan yang baik apabila antara Anda dengan Allah hanya ada kejahatan tersebut. Bersihkan antara Anda dengan Allah. Jangan lagi ada kejahatan antara Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Ini orang-orang mujahadah. Mereka-mereka yang melihat dosa tapi masih dengan rasa ingin. Karena masih ngebayangin di dalam dosa itu ada kepuasan. Hanya saja rasa ingin dan rasa puas ini dilawan dengan kesadaran. Nomor 2, dilawan dengan rasa takut. Sehingga apa? Sehingga jemaah sekalian, ibarat air, rasa ingin maksiat ini, kelezatan maksiat ini 1 sendok. Tapi kesadaran dan rasa takut ini 2 liter. Apa yang terjadi? Keinginan maksiat itu kalah dengan besarnya kesadaran, kalah dengan besarnya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah orang-orang yang mujahadah. Mereka masih ingin berdosa. Ya, mereka masih melihat wajah-wajah cantik kaum lawan jenis. Oh, cantik betul. Oh, hidungnya, pipinya, warna kulitnya. Mereka masih melihat semua itu. Hanya saja dorongan-dorongan maksiat, rasa puas mereka dengan semua maksiat, ketika dicampur dengan rasa takut dan kesadaran, ternyata keinginan ini kalah. Nah, jangan sampai tidak dicampur. Itu yang membuat kita berdosa. Saya ingin dosa, oke. Keinginan dosa ini saya tidak campurkan dengan rasa takut. Jadi itu. Saya ingin berbuat dosa, tapi keinginan berdosa ini saya tidak campurkan dengan kesadaran. Jadi mujahadah itu bahwa Anda berusaha mencampur keinginan dosa dengan rasa takut kepada Allah, mencampur keinginan dosa dengan kesadaran, sehingga dosa ini kalah dengan rasa takut, dosa ini pun hilang, lenyap dengan kesadaran. Inilah orang-orang yang mujahadah. Nah, adapun orang-orang yang inabah, mereka adalah orang-orang yang tumakninah.
Mereka adalah orang-orang yang mutmainnah deh bahasanya. Mutmainnah apa mutmainnah? Mutmainnah itu artinya tenang. Mutmainnah itu artinya tenang. Tenang dengan 4 pengertian. Kalau Anda memiliki 4 hal ini, maka Anda dinamakan nafsul mutmainnah. Yang pertama jamaah sekalian, tenang di dalam perintah dan larangan Allah. Tidak ada keinginan memberontak, tidak ada keinginan melawan. Allah mengatakan aqimus shalah, tidak ada perlawanan sama sekali. Allah mengatakan maafkanlah orang. Oh, saya udah sakit sekali, tidak bisa saya maafin lagi. Oh, ini aku masih melawan. Orang-orang yang mutmainnah itu tidak melawan sama sekali. Mereka tenang, apapun perintahnya mereka tenang. Kemudian mereka juga tenang dalam larangan Allah. Allah mengatakan la ta'kulur riba, mereka tenang, gak memberontak sama sekali. Ini mutmainnah yang pertama. Mereka tenang di dalam perintah, mereka tenang di dalam larangan Allah SWT. Tidak melawan, tidak mencari jalan lolos, tenang mereka menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Mutmainnah yang kedua jamaah sekalian adalah mutmainnah terhadap nama-nama dan sifat Allah. Tidak memahami nama-nama dan sifat Allah itu dengan takwil dan syubhat. Nomor 2, mereka pun menjadikan nama dan sifat Allah itu keyakinan. Nah, ini mutmainnah yang kedua. Hutang saya banyak, gelisah dia. Tapi Allah itu Ar-Razzaq, dia menjadi tenang. Oh, keadaanku sangat susah, sangat sulit, tidak ada lagi kekuatan. Tapi dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala An-Nasir, Maha Menolong. Dia menjadi mutmainnah, dia menjadi tenang. Ingat ya, kalau sifat Allah itu tidak menenangkan Anda, lantas apa yang akan menenangkan Anda? Apakah Anda tenang dengan harta orang lain? Anda tenang dengan kekuasaan orang lain? Nyatanya seperti itu. Kita lebih yakin kawan yang janji, berapa utangmu? 2 juta. Usah khawatir, saya ngasih. Kita yakin tenang betul itu. Padahal Allah berfirman, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah itulah Ar-Razzaq. Justru ayat ini kita enggak terlalu menenangkan. Ayat-ayat Allah yang mengatakan aku membantu, aku menolong, aku memberi rezeki, ini enggak menenangkan. Tapi ketika orang kaya mengatakan nanti kamu saya kasih uang, kita tenang dengan ucapan orang kaya, padahal belum tentu nyata. Maka mutmainnah yang kedua, ketenangan yang kedua adalah ketenangan terhadap nama Allah dan sifat Allah. Jadi apapun kegelisahannya, dia menjadi tenang dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Gelisah dengan sakit, kamu lupa Allah itu Asy-Syafi. Kemudian dia menjadi tenang. Gelisah dengan dengan bully dan fitnah orang lain, tapi gelisah itu menjadi ketenangan saat dia ingat bahwa Allah yang Maha memberi kemuliaan dan Allah pula yang Maha memberi ketenangan, bukan manusia. Kehinaan bukan manusia. Ketenangan yang ketiga jamaah sekalian adalah ketenangan terhadap takdir Allah. Apapun takdir Allah, mereka tenang. Sakit saya takdir Allah, mereka tenang. Kesulitan saya adalah takdir Allah, mereka tenang. Apa yang menenangkan mereka? Mereka sadar ini takdir dari yang Maha mencintai. Kehidupan saya, kesusahan saya ini keputusannya siapa? Kalau ini keputusan manusia, saya tidak terima. Tapi kalau ini keputusan yang menamai dirinya dengan Ar-Rahmanir Rahim, ingat, yang datang dari yang Maha Baik pasti baik. Yang ditetapkan oleh yang Maha Penyayang pasti kasih sayang.
Tidak mungkin yang Maha Penyayang memutuskan satu kejadian sementara di dalamnya nggak ada kasih sayang. Mustahil. Sekali lagi, yang Maha Baik nggak akan memutuskan satu kejadian kecuali karena itu kebaikan. Dan yang Maha Penyayang nggak akan mungkin menetapkan satu peristiwa kecuali karena di dalamnya ada kasih sayang. Jadi jangan lagi lihat-lihat, oh saya gelisah, saya sakit, nggak bisa tidur. Itu karena kurang melihat. Siapa yang ngirim kegelisahan Anda ini? Kesulitan Anda ini siapa yang ngirim? Ini kirimannya Allah. Ar-Rahmanir Rahim, An-Nasir, Al-Wali, Al-Hamid. Nah baik jemaah sekalian, tenang di dalam perintah Allah, tenang di dalam larangan Allah, tenang dengan nama-nama Allah dan sifat Allah, kemudian tenang di dalam takdir Allah. Ini 4 ketenangan. Kalau 4 ketenangan ini ada dalam hati, itu yang dinamakan dengan nafsul mutmainnah. Itu yang dinamakan dengan nafsul mutmainnah. Nah, jadi orang-orang yang inabah, hati mereka mutmainnah, hati mereka sudah tenang. Hati mereka sudah tenang. Biarpun mereka tertantang dengan sebuah larangan Allah, mereka udah enggak naksir. Kamu lagi banyak kebutuhan, ini ada pinjaman riba. Bunganya kecil, 0, sekian. Ya kalau orang mujahadah itu masih naksir, cuman dilawan. Kalau orang-orang yang inabah, hatinya mutmainnah, mereka sudah tenang. Sehingga pancingan-pancingan dosa itu tidak menggiurkan lagi. Mereka sudah tenang menjauhi dosa. Mereka sudah nyaman meninggalkan dosa. Sehingga tidak ada lagi panggilan kanan kiri mereka ke sana. Nah, jadi kalau orang-orang yang mujahadah, dalam hati mereka masih ada gejolak tapi dilawan. Tapi orang-orang yang inabah, di dalam hati mereka ada ketenangan, ada kenyamanan dalam perintah, sehingga tak berpikir lagi untuk melawan, kenyamanan menjauhi larangan, sehingga tak terpancing lagi dengan godaan. Nah pertanyaannya jemaah sekalian, manakah yang lebih agung, yang lebih mulia antara mujahadah dengan inabah? Nah ini pertanyaannya. Ini kita lihat ungkapan Ibnu Qayyim, seorang yang inabah, seseorang yang kelezatan dosa telah mati dalam hatinya. Kelezatan dosa itu sudah mati dalam hati mereka. Kenapa? Karena hati itu sudah sangat nyaman meninggalkan dosa. Gini deh. Anda, sebagian Anda tentunya, mungkin sama dengan saya. Tahun 80-an kita tukang ngudut. Tahu ngudut kan? Tukang ngebul. Kenapa kita tahun 80-an? Alhamdulillah Allah berikan kita taufik. Kita tinggalkan. Alhamdulillah kita udah nyaman gak nyentuhnya sama sekali. Sekarang Anda masih terpancing gak setelah meninggalkannya sekian lama? Udah gak terpancing kan? Anda sudah sangat nyaman meninggalkannya. Anda artinya sudah meninggalkannya dengan jiwa inabah. Sehingga ada pancingan-pancingan ini ada. Baru pulang dari Rusia, coba. Udah gak baik. Kita udah nyaman meninggalkannya. Nah, jadi kelezatan yang pernah ada itu udah mati. Mati dan digantikan dengan nyamannya yang keadaan sekarang. Alhamdulillah. Cuma kalau Anda nggak bersyukur nanti dicabut lagi. Ada yang nawarin jarum super nanti diambil lagi. Kelezatan dosa telah mati di dalam hatinya dan tergantikan dengan rasa perihnya ketakutan dan penyesalan, serta ketenangan jiwa dengan Allah, kenikmatan mencintai dan menyebut namanya. Ini camkan baik-baik ya. Kebencian Anda terhadap dosa sesuai dengan kenikmatan Anda dalam ketaatan. Ini sama sekali nggak berbeda.
Kalau kenikmatan ketaatan anggap 50%, 50% nikmat dosa itu akan berkurang. Tapi kalau hati ini sudah tumpah mencintai dan menikmati ketaatan, hati yang sudah totalitas mencintai dan menikmati ketaatan, hati seperti ini tidak bisa lagi menikmati maksiat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi." Allah tak memberikan dua hati dalam satu tubuh. Masing-masing kita memiliki satu hati. Kalau hati ini digunakan untuk menikmati ketaatan, hati ini akan muak dengan dosa. Kalau hati ini menemukan vitaminnya dengan ketaatan, hati ini akan merasa teracuni dengan dosa. Jadi mohon maaf ya, kalau hati ini masih digunakan menikmati dangdut misalnya, jelas hati itu akan sulit menikmati murattal, menikmati tilawah dan nikmat hati itu. Kenapa? Hati yang sering digunakan, difungsikan untuk maksiat, maka dia akan sulit difungsikan untuk ketaatan. Karena setiap orang hanya memiliki satu hati. Hati yang satu-satunya ini difungsikan untuk apa? Kalau hati yang satu-satunya ini difungsikan menikmati ketaatan, maka dia akan tersiksa dengan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu adalah orang-orang yang inabah. Orang-orang yang hati mereka telah tumpah kepada ketaatan. Mereka mencintai Allah, mereka mencintai ketaatan dan menikmatinya. Cinta dan nikmat itu enggak berbeda jamaah sekalian. Anda cinta salat berarti Anda menikmatinya. Nikmatnya salat sesuai dengan kadar cinta. Kalau cinta Anda terhadap salat itu maksimal, berarti nikmatnya salat itu pun menjadi sesuatu yang maksimal juga. Baik, itu pertanyaan. Kata Ibnu Qayyim, sebagian menjawab kondisi yang kedua alias inabah lebih utama karena mujahadah hanya sebuah proses menuju inabah. Mujahadah ini bukan tujuan. Ini hanya proses. Tujuannya apa tujuan? Tujuannya adalah inabah. Sehingga inabah di mana Anda tenang, mutmainnah dengan segala-galanya dari Allah. Anda tenang dengan perintah dan larangan Allah. Anda tenang dengan semua nama dan sifat Allah. Anda tenang dengan segala takdir-takdir Allah. Kalau masih banyak takdir Allah yang menjadi gelisah, Anda belum mutmainnah. Nah, baik. Kita lanjut. Beliau mengatakan, persoalannya apa? Lantas di mana nilai mujahadah saat melawan kelezatan hawa nafsu untuk mencintai Allah, saat mengutamakan keridhaan Allah atas keridhaan diri? Padahal dalam pandangan ahli sunnah, manusia secara umum lebih mulia daripada malaikat dengan sebab adanya mujahadah pada manusia. Dan seorang yang inabah dan mutmainnah tadi ketenangan dengan Allah, telah lepas dan istirahat dari perjuangan mujahadah. Keduanya berbeda kelas, bagaikan perbedaan ahlul bala dengan ahlul afiyah. Orang yang mengalami ujian dan orang yang tidak mengalami ujian. Ini sangkalan. Sebagian orang mengatakan, oh tidak, mujahadah lebih mulia daripada inabah. Alasannya apa? Alasannya, orang-orang yang mujahadah itu adalah orang-orang yang berusaha mengalahkan keinginan diri untuk keinginan Allah. Itu perjuangan itu. Ini maksiat, ini keinginan saya, tapi meninggalkannya adalah keinginan Allah. Berjuang saya mengalahkan keinginan saya, mengalahkan egoisme saya untuk kemenangan keinginan Allah. Orang-orang yang mujahadah itu adalah orang yang berusaha membuang lezatnya maksiat untuk mendapatkan cinta. Karena Anda nggak bisa menggenggam dua-duanya dalam waktu yang bersamaan.
Dengan tangan kanan Anda genggam cintanya Allah, enggak mau. Sementara dengan tangan kiri Anda genggam maksiat, enggak mungkin. Lepaskan kelezatan maksiat agar Anda merasakan manisnya cinta. Dan orang-orang yang mujahadah sedang berjuang melepaskan lezatnya maksiat, kepuasan maksiat, untuk mendapatkan manisnya cinta Allah, manisnya mencintai Allah. Nomor 2, mujahadah berjuang melepaskan keinginan diri untuk mendapatkan keinginan Allah. Mereka berjuang. Orang-orang yang inabah itu tidak berjuang, mereka udah tenang, mereka udah nyaman. Nah, maka dia menyangkal kalau inabah lebih baik daripada mujahadah, di mana nilai perjuangan itu? Padahal orang-orang yang inabah udah nggak berjuang. Beliau memberikan analogi, bukankah manusia secara umum lebih mulia daripada malaikat? Malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang udah tenang. Secantik-cantiknya perempuan depan malaikat nggak ada tertarik mereka. Mereka udah tenang dengan perintah Allah. Tapi manusia ini masih ada gejolak. Lalu manusia secara umum lebih mulia daripada malaikat. Apalagi sekelas nabi-nabi lebih mulia daripada malaikat. Kenapa manusia lebih mulia? Karena manusia diberi Allah mujahadah. Malaikat itu tidak ada yang mujahadah. Nomor 3, di sini berikan satu analogi lagi, satu perbandingan. Bandingkan orang yang mendapatkan ujian dengan orang yang afiah, enggak ada ujian. Ini diuji dengan sakit, ini diuji dengan fitnah, yang ini diuji dengan kesusahan hidup. Diuji dan diuji. Orang yang diuji dinamakan ahlul bala. Sementara orang-orang yang enggak diuji dinamakan dengan ahlul afiyah. Enggak diuji dengan sakit karena dia sehat. Enggak diuji dengan hutang-hutang karena uangnya banyak. Enggak diuji dengan fitnah karena enggak ada yang membuli. Sekarang perbandingan ahlul bala dan ahlul afiyah. Mana yang lebih mulia? Beliau ingin mengatakan bahwa mujahadah lebih mulia daripada inabah. Karena mujahadah orang yang berjuang, di inabah enggak ada perjuangan. Mujahadah itu manusia dan inabah itu malaikat. Sebagian manusia lebih baik daripada malaikat, sekelas para nabi. Mujahadah itu ahlul bala, sementara inabah itu adalah ahlul afiyah. Dengan 3 poin ini, sebagian ulama mengatakan mujahadah lebih mulia, lebih tinggi daripada inabah. Tapi ini belum final. Ini baru pendapat. Jemaah sekalian yang saya hormati, ahlul bala, orang yang sedang diuji. Jawabannya kata Ibnu Qayyim, berarti ini walaupun semuanya masuk dalil, masuk akal pula. Mujahadah orang yang berjuang, inabah tidak ada perjuangan. Mujahadah inilah keadaan orang-orang yang saleh, malaikat enggak ada mujahadah. Mujahadah itulah ahlul bala, inabah bagaikan ahlul afiyah. Apa jawabannya kata Ibnu Qayyim? Beliau mengatakan jiwa memiliki 3 kondisi. Jiwa yang pertama adalah jiwa yang menyeret kepada dosa, kemudian mencela dan menyesalinya. Bahaya ya, kalau jiwa menyeret Anda kepada dosa dan Anda nggak mencela jiwa Anda. Misalnya Anda masih tertarik dengan anak ABG, celah diri Anda, usia uban, cucu, anak, mau kemana semuanya? Allah berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil. Aku bersumpah dengan nafsul lawamah, jiwa yang selalu mencela diri.
Ketika misalnya ingin yang tadi, ingin ke kanan, bukan ke kanan, ingin ke kiri, dia mencela diri. Uban di kepalamu, kok nggak malu? Anakmu udah kuliah, udah besar-besar, udah punya cucu, kok nggak malu? Kau cermin dulu, lihat jenggotmu, kok nggak malu? Lebih dari itu, kamu nggak malu dengan salat kamu? Kamu nggak malu dengan tilawah kamu? Kamu nggak malu dengan salat malam kamu? Ini lawamah. Saya katakan jamaah sekalian, kalau Anda menginginkan dosa dan terus mencela diri Anda akan salah. Mencela diri namanya apa? Lawamah. Tapi kalau Anda berhasrat melakukan dosa dan Anda nggak mencela diri, Anda tidak lawamah, Anda pasti jatuh. Maka Imam Hasanul Basri rahimahullah, beliau ditanyakan, "Wala uqsimu bin nafsil lawamah." Aku bersumpah dengan jiwa yang selalu mencela diri. Ini jiwanya siapa? Kata Imam Hasanul Basri, ini jiwanya orang-orang yang beriman. Sebelum mereka melakukan dosa, mereka mencela diri. Setelah melakukan dosa pun mereka mencela diri. Dan saya katakan jemaah sekalian, kapan situasinya Anda nggak mencela diri? Ketika Allah tidak memberikan Anda sifat maha terpuji, itu artinya dari ujung rambut sampai ujung kaki Anda itu tercela. Tercela, lebih banyak celanya daripada enggaknya. Anda tadi sholat memang tidak ada yang tercela dalam sholat Anda itu. Banyak yang tercela di dalam. Tidak faham, tidak khusyuk, masih ada rasa malas. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, jadi ini sangat penting. Usahakan mencela diri sejujur-jujurnya. Sejujur-jujurnya. Ya. Maka begitu ada dorongan-dorongan dosa, segera mencela diri agar dosa ini mengecil, agar dorongan dosa ini menjadi lemah. Wahai diriku, rambut ubanmu sudah banyak, masih berdosa juga. Wahai diriku, kuburmu sudah dekat, emang mau dosa lagi. Wahai diriku, apa rasa malumu dengan Quran yang kau baca kalau masih berdosa juga? Wahai diriku, sujudmu kepada Allah tapi sekarang kau mau berdosa. Wahai diriku, lihat anak-anak, lihat cucu-cucu mau berdosa juga. Ini namanya lawamah. Lawamah. Ibnu Qayyim mengatakan orang yang basirah, orang yang mengenali diri, tidak menemukan bahasa untuk diri ini kecuali mencela. Gak ada pujian yang pantas untuk kita. Pujian apa yang pantas? Anda dikatakan jujur, jujur Anda sekali, dustanya Anda 10 kali. Malu Anda dikatakan jujur kalau begitu. Anda dikatakan orang saleh. Di mananya yang saleh? Salatnya saleh, hatinya bagaimana? Subhanallahil-azim. Ibnu Qayyim, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau Anda nggak punya, tentu Anda punya kitab Minhajul Qasidin. Ihya Ulumuddin buku yang sangat luar biasa. Ya, alhamdulillah saya membaca beberapa buku tentang jiwa, tentang hati. Sentuhan Imam Ghazali memang luar biasa. Sayangnya ada beberapa hal yang salah, bahkan salah fatal. Namun dibersihkan oleh Imam Ibnul Jauzi, maka muncul Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin ini diringkas Ibnu Qudamah, muncul ringkasan Minhajul Qasidin. Tapi ringkasan Ihya Ulumuddin yang terbaik ditulis oleh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah rahmatullah alaihi, namanya Mau'izatul Mu'minin. Jadi satu bab di dalam Minhajul Qasidin, terserah Anda mau apa, Mau'izatul Mu'minin atau Ihya Ulumuddin. Di sana ada satu bab penting sekali dan mendesak untuk dipelajari. Bab itu namanya adalah Zammul Ghurur. Apa Zammul Ghurur? Ketertipuan.
ketertipuan. Kata Imam Ghazali rahimahullah, apa kalian pikir orang yang bicara mahabbatullah mereka udah cinta Allah? Anda sebegitu panjang lebarnya Anda berbicara sunnah, emangnya Anda sudah benar-benar ahli sunnah? Jadi panjang lebar kita berbicara kemendah, lantas Anda orang baik. Panjang lebarnya seseorang berbicara ma'rifatullah, tidak menunjukkan dia sudah ma'rifatullah. Insyaallah kapan-kapan kita bahas. Ada gururnya orang berilmu, ada ketertipuan ahli ibadah, ada ketertipuan kaum tasawuf, ada ketertipuan pemilih-pemilih harta. Oh, saya ketika baca ini, saya baca beberapa hari. Selesai saya ulang lagi, saya seperti ditabokin begitu. Jadi jangan berpikir karena panjang bicara dalam ikhlas berarti tidak ikhlas. Ketertipuan saja. Kalau saya bila dia bicara ikhlas, 2 hari saya bicara ikhlas, enggak menunjukkan saya seorang yang ikhlas. 5 tahun saya bicara ma'rifatullah, enggak menunjukkan saya benar-benar sudah mengenal Allah. Mulut dengan hakikat sering tidak sama. Baiklah, kemudian mencela dan menyesal, lalu mutmainnah dengan Allah dan senantiasa totalitas kepada Allah. Ini derajat yang paling tinggi. Totalitas kepada Allah, jamaah sekalian, bahwa Anda mengorbankan segalanya untuk Allah, itu namanya totalitas. Sikap totalitas itu kata Abdul Qadir Jilani, kata beliau apa? Saat bersama Allah abaikan semua manusia, tapi saat bersama manusia abaikan dirimu sendiri. Ini yang merupakan tujuan kaum mujahadah. Orang-orang yang berjuang mujahadah, tujuan mereka bukan mujahadah itu. Semulia-mulianya mujahadah, dia bukan tujuan. Dia hanya perjalanan menuju terminal paling penting yang bernama inabah. Dan semua perjuangan mujahadah ada dalam rangka mencapai derajat mutmainnah, bagaikan seorang musafir yang menerjang ganasnya tantangan dengan mujahadah untuk sampai di rumah mutmainnah dan istirahat dengan penuh ketenangan. Ini analogi Imam Ibnu Qayyim. Mujahadah itu orang-orang yang berjuang menempuh perjalanan yang jauh, perjalanan yang penuh dengan tantangan. Jauh tantangan itu mujahadah untuk sampai ke rumah yang bernama mutmainnah. Sementara orang yang inabah, mereka udah ada di rumah itu. Mereka sudah melewati perjalanan. Nah, ini analogi beliau. Intinya Ibnu Qayyim mengatakan inabah lebih utama daripada mujahadah. Beliau mengatakan jiwa yang pertama telah sibuk dengan tujuan, sedang yang kedua sedang sibuk dengan perjalanan. Anda mujahadah, Anda masih sibuk dengan perjalanan. Jaraknya jauh. Jemaah sekalian yang saya hormati, kata Imam Ghazali rahimahullah, jalan ubudiyah ini panjang sekali sepanjang usia. Dan perjalanan ubudiyah ini rata-rata mendaki dan jarang-jarang ada turunan. Nomor 3, sudah mendaki banyak sekali tikungan-tikungan yang mematikan. Maka beliau mengatakan, perjalanan ubudiyah ini sangat panjang, sementara usia kita sangat pendek. Perjalanan ubudiyah ini hampir semuanya mendaki, sementara kita lebih suka istirahat daripada berjuang. Perjalanan ubudiyah ini penuh dengan tikungan-tikungan tajam, sementara kita orang yang lalai. Bayangin itu jemaah sekalian. Bayangin. Perjalanannya panjang padahal usia pendek. Perjalanannya mendaki padahal kita orang yang gampang capek.
Perjalanannya tikungan-tikungan tajam, padahal kita orang yang suka lalai. Tikungan tajam Anda lalai di mana ujungnya? Di jurang. Baik, kita lanjut poin berikutnya. Ubudiyah dan situasi ruhiyah bagi kalangan mutmainnah inabah pasti di atas kalangan mujahadah. Jadi jiwanya pasti berbeda. Dan masing-masing mendapatkan karunia sesuai ketetapan Allah. As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak mengalahkan para sahabat dengan jumlah amal, melainkan dengan sesuatu yang tertancap kokoh di dalam jiwanya. Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia tidak mengalahkan sahabat-sahabat yang lain dengan angka. Jelas sedekahnya Abdurrahman lebih luar biasa daripada Abu Bakar. Saya ingin sampaikan kepada antum jemaah sekalian, Nabi kita bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian cela sahabatku. Demi Allah kata Nabi, sedekah mereka 1 mud beras masih lebih mulia daripada sedekah kalian 1 gunung emas. Ini coba Anda renungkan dalam-dalam. Mereka sedekahnya beras itu pun cuma 1 mud, sementara Anda sedekahnya emas itu sebesar gunung. Tapi kata Nabi SAW, "La muddu ahadihim khairun." 1 mud mereka masih lebih baik daripada sedekah kalian 1 gunung emas. Apa renungannya? Pertanyaannya, kenapa mud mereka lebih daripada emas Anda 1 gunung emas? Kenapa? Anda sedekah emas misalnya 1 sa', ya, tapi mereka lebih besar. Walau sedekah mereka 1 mud, kenapa lebih besar? Bukan karena angkanya, tapi karena jiwa mereka, karena hati mereka dalam bersedekah. Sebab itu Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau berkata, 2 orang salat, safnya sama, imamnya sama, salatnya juga sama betul, nggak beda, sama-sama salat subuh, ya. Tetapi yang satu pahalanya besar, yang satu pahalanya kosong. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah hati. Hati di mana ada ikhlas nomor 1. Hati di mana keimanan nomor 1. Hati di mana ada khusyuk. Hati di mana ada tazallul dan lain-lain. Maka sabda Nabi kita yang bermula, "Tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasib." Seandainya kalian sedekah emas 1 gunung, masih tidak bisa mengalahkan sedekah mereka walaupun beras 1 mud. Apa yang membuat amal mereka mengalahkan mud mereka, mengalahkan gunung kita, beras mereka mengalahkan emas kita? Apa? Jawabannya adalah sesuatu yang tercancap dalam hati mereka. Apa itu? Ikhlas. Nomor 2, kejujuran. Nomor 2, cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kadang-kadang sedekah untuk mencintai diri, besok biar saya menang pemilu. Sehingga sebagian sahabat terbaik berusaha mengalahkannya, namun As-Siddiq tetap melampaui yang lain. Ubudiyah mujahadah dalam melawan kelezatan dosa pasti berat, akan tetapi tidak meniscayakan lebih utama daripada kalangan inabah atau mutmainnah. Bukankah iman lebih utama daripada jihad? Jemaah sekalian, iman dan jihad mana yang lebih utama? Jelas iman lebih utama daripada jihad. Padahal di dalam jihad ini perjuangan, di sini ada darah, di sini ada kematian. Tapi iman ini masih lebih mahal daripada jihad. Kenapa? Karena iman ini sesuatu yang tertancap di hati. Jiwa yang ketiga adalah jiwa yang masih terperangkap dan sibuk dengan hawa nafsu. Jadi jiwa yang pertama inabah, mereka ini adalah mutmainnah.
jiwa yang kedua mujahadah, jiwa yang ketiga masih terperangkap, belum ada perlawanan. Kalau Anda nggak melawan, Anda nggak akan menang. Ya, orang yang masih nyaman dengan dosa mereka nggak melawan. Mujahadah ini mereka udah melawan, setiap saat melawan. Inabah itu mereka udah menang. Baik, ini intinya Ibnu Qayyim rahimahullah ingin menegaskan bahwa inabah itu lebih mulia daripada mujahadah. Walaupun mujahadah ini lebih berat, karena inabah itu adalah sesuatu yang tertancap di dalam hati seseorang. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, 547 udah masuk syuruk. Baik, demikian kajian kita.